मैं विकी के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। Halo Des, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Mere Jeevan Saathi, film tahun 2006. Film ini dibintangi oleh Akshay Kumar sebagai Vicky, Karisma Kapoor sebagai Natasha, Amisha Patel sebagai Anjali, serta beberapa artis lainnya. Film Mere Jeevan Saathi, yang berarti pasangan hidupku, adalah sebuah film drama romantis berbahasa Hindi yang dirilis pada tanggal 6 Februari tahun 2006. Film Mere Jeevan Saathi menceritakan tentang Vicky, seorang penyanyi yang mempunyai mimpi besar memiliki kekasih bernama Anjali. Namun, pemilik perusahaan musik Vicky yang bernama Natasha juga sangat mencintai Vicky. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Vicky Bal adalah seorang penyanyi yang bisa dibilang cukup terkenal karena suaranya yang bagus dan penampilannya yang energik saat di atas panggung serta menarik, sehingga membuat penonton ikut terbawa suara musik dan energi yang dibawakan oleh Vicky di atas panggung. Mere Jeevan Saathi. Vicky mengabdi pada cinta dalam hidupnya yang bernama Anjali. Penampilan Vicky di atas panggung selalu sukses, dan Vicky menjadi idola para wanita yang tergila-gila kepadanya. Lagu Vicky yang berjudul Mere Jeevan Saathi menjadi lagu terlaris di mana-mana. Vicky benar-benar sedang berada di tangga menuju kesuksesan. Di mana-mana, Vicky selalu diganggu oleh penggemar, meski selalu diganggu oleh para penggemarnya, terutama penggemar wanita. Anjali tidak pernah merasa cemburu kepada Vicky dan Anjali selalu mendukung Vicky dalam karirnya. Vicky mendapat tawaran untuk bekerja sama dengan MT Entertainment yang dimiliki oleh Tolani dan Molani. Tolani dan Molani memiliki proyek musik dan menawari Vicky sejumlah uang. Vicky masih memikirkan apakah ia akan bergabung dengan MT Entertainment atau tidak. Secara bersamaan, Vicky mendapat tawaran besar dari sebuah perusahaan musik ternama yang ada di Amerika. Keluarga Vicky mendukung Vicky, dan Anjali juga menyuruh Vicky menerima tawaran perusahaan rekaman musik dari Amerika. Vicky kemudian menandatangani kontrak dengan Angel Record yang berasal dari Amerika, dan hal itu tentu saja membuat Tolani dan Molani dari MT Entertainment marah. Ayah Vicky menemui Tolani dan Molani untuk memutus kontrak dengan mereka. Mereka menemukan seseorang bernama Tarzan untuk dijadikan artis baru mereka. Sedangkan Ibu Anjali takut Vicky berpaling dari anaknya karena pekerjaan Vicky yang selalu dikelilingi banyak wanita. Ibu Anjali ingin Vicky segera menikahi Anjali. Anjali meyakinkan ibunya bahwa Vicky tidak akan macam-macam, dan Anjali merasa bahwa dia masih terlalu muda untuk menikah. Vicky dan Anjali begitu sangat mencintai satu sama lain. Saat Vicky dan Anjali sedang menghabiskan waktu bersama menaiki sebuah sepeda motor, Vicky dan Anjali diserang oleh orang suruhan Tolani dan Molani. Vicky dan Anjali jatuh dari atas sepeda motor yang mengakibatkan tangan Anjali patah. Vicky tahu bahwa kecelakaan itu merupakan ulah dari Tolani dan Molani. Vicky tentu saja marah dan memberikan pelajaran kepada Tolani dan Molani. Karena tangan Anjali patah, jadi Anjali tidak bisa ikut dengan Vicky ke Amerika. Sebenarnya Vicky tidak mau pergi tanpa Anjali, namun Anjali memaksa Vicky untuk pergi ke Amerika. Vicky akhirnya pergi seorang diri ke Amerika.
Sampai di Amerika, Vicky segera bertemu dengan agensinya yaitu Angel Record. Vicky tinggal di sebuah hotel untuk sementara waktu, dan seorang dari Angel Record memberikan jadwal yang akan Vicky lakukan keesokan harinya. Jadi keesokan harinya, Vicky berdandan rapi karena Vicky akan bertemu dengan pemilik perusahaan Angel Record. Dan pemilik perusahaan itu bernama Natasha. Awalnya Vicky mengira CEO Angel Record adalah seseorang yang sudah lanjut usia, namun ternyata CEO Angel Record masih sangat muda dan masih sangat cantik. Natasha menunjukkan sebuah ruangan yang penuh dengan foto Vicky. Sampai-sampai Vicky terkejut melihat fotonya memenuhi ruangan itu. Natasha memberitahu Vicky bahwa Angel Record melakukan segalanya untuk bintang yang telah melakukan kontrak dengan mereka. Meski Natasha sudah menjelaskan kepada Vicky, namun Vicky masih merasa bingung bagaimana Natasha dan Angel Record bisa mendapatkan foto-fotonya. Di malam harinya, Natasha datang untuk menghadiri acara musik di mana Vicky tampil pada acara itu. Natasha terlihat aneh saat dirinya berada di dekat Vicky. Natasha juga selalu mendampingi Vicky di setiap kesempatan. Vicky yang merasa dekat dengan Natasha memperkenalkan Anjali kepada Natasha lewat sambungan telepon. Anjali berterima kasih kepada Natasha karena Natasha telah menjaga Vicky di Amerika. Natasha membantu Vicky menjadi bintang, namun Vicky tidak mengetahui motif tersembunyi Natasha. Natasha mempunyai maksud tersembunyi pada Vicky. Sebenarnya Natasha mengenal Vicky di kampus dan Natasha memendam rasa kepada Vicky dan tergila-gila kepadanya. Natasha kembali mengingat kenangan lama saat ia masih kuliah. Natasha biasa mengirim surat untuk Vicky di kampus. Surat dari Natasha membuat Vicky bersemangat untuk menjadi seorang penyanyi. Vicky mengirimkan surat balasan untuk seseorang yang telah mengirimkan surat kepadanya, yang tidak lain adalah Natasha. Vicky mengajak orang itu untuk bertemu dan Natasha sangat senang. Natasha menceritakan perasaannya untuk Vicky kepada ayahnya. Ayah Natasha telah memperingatkan Natasha bahwa cintanya pada Vicky tidak akan pernah bisa terbalas karena Vicky mencintai Anjali. Tapi Natasha menolak untuk mendengarkan ayahnya. Saat Natasha akan menemui Vicky, Natasha mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil. Natasha tidak jadi menemui Vicky dan Natasha sangat sedih atas kematian ayahnya. Tanpa ada orang lain yang bisa dicintai oleh Natasha, Natasha mengesampingkan semua cinta dan pengabdiannya pada Vicky, dan Natasha sendirian sejak kematian ayahnya saat itu. Natasha kemudian membangun perusahaan musik Angel Record hanya untuk membantu Vicky untuk menjadi seorang bintang besar. Di saat ini, Natasha mengundang Vicky ke rumahnya untuk acara ulang tahunnya. Natasha menyambut kedatangan Vicky dan menunjukkan rumahnya kepada Vicky. Tidak ada orang lain di sana, hanya Natasha dan Vicky. Natasha merayakan ulang tahunnya hanya dengan Vicky. Segalanya memanas dan Vicky serta Natasha menghabiskan malam penuh gairah bersama. Esokan harinya saat bangun, Vicky ngeri dengan apa yang telah dilakukannya tadi malam dengan Natasha. Vicky mengingat Anjali dan merasa bahwa ia telah mengkhianati Anjali. Di depan Natasha, Vicky bersikap seperti dia tidak menyesali apa yang sudah terjadi, yang sudah ia lakukan tadi malam dengan Natasha. Vicky kemudian kembali ke India. Tanpa sepengetahuan Vicky, Natasha ternyata juga ikut kembali ke India. Vicky tahu Natasha ikut ke India saat mereka sudah berada di dalam pesawat. Natasha membuat pengaturan supaya dia bisa duduk di samping Vicky, yang membuat Vicky tidak nyaman. Vicky menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan Natasha kepada temannya, dan Vicky tidak bisa bersikap tidak sopan kepada Natasha karena Natasha
yang telah membuatnya menjadi seorang bintang besar. Saat sampai di India, Vicky sangat senang saat dirinya bertemu dengan Anjali. Namun, Natasha mengganggu kebersamaan mereka. Vicky merasa canggung berdiri di antara Anjali dan Natasha. Vicky kemudian memperkenalkan Anjali kepada Natasha secara langsung. Orang tua Vicky juga datang dan Natasha memperkenalkan dirinya kepada orang tua Vicky. Selama di India, Vicky selalu mencoba menghindari Natasha dan memilih untuk menghabiskan waktunya dengan Anjali. Natasha yang merasa diasingkan oleh Vicky merasa marah. Namun di samping itu, Natasha membuat Vicky sibuk dengan kontrak-kontrak baru. Vicky merasa bahwa tingkah Natasha semakin tidak terkontrol dalam menangani bisnisnya. Natasha mulai membahas mengapa Vicky menghindarinya. Natasha membawa nama Anjali yang membuat Vicky marah. Natasha memberitahu Vicky bahwa sekarang saatnya jadwal Vicky untuk melakukan pemotretan. Natasha sudah menyiapkan semuanya, mulai dari baju, make up artis, dan studio untuk pemotretan. Vicky mulai bergaya di depan fotografer dan Natasha membayangkan yang tidak-tidak tentang Vicky. Setelah Vicky selesai melakukan pemotretan, Natasha memberitahu Vicky bahwa dia besok akan kembali ke Amerika dan Natasha ingin Vicky pergi makan malam dengannya. Vicky tidak bisa makan malam dengan Natasha karena Vicky sudah ada janji untuk makan malam dengan Anjali. Natasha mengatakan bahwa Vicky bisa makan malam dengan Anjali lain waktu. Vicky tetap menolak karena Vicky sudah berjanji kepada Anjali. Natasha setuju jika Vicky makan malam dengan Anjali. Namun setelah itu, Vicky harus datang ke tempatnya untuk makan malam bersamanya. Vicky makan malam dengan Anjali dan keluarganya, dan keluarga mereka membicarakan tentang pernikahan Anjali dengan Vicky. Sedangkan Natasha terus menelpon dan mengirim SMS kepada Vicky. Namun Vicky tidak menjawab panggilan Natasha. Natasha kemudian menelpon teman Vicky dan Anjali yang mengangkat teleponnya. Anjali meminta Natasha untuk bergabung makan malam bersama mereka, namun Natasha ingin berbicara dengan Vicky. Anjali yang tidak tahu bahwa Natasha menyukai Vicky, menyuruh Vicky untuk datang ke tempat Natasha, karena Natasha akan kembali ke Amerika besok. Secara terpaksa, Vicky datang ke rumah Natasha. Natasha tampil cantik dan menyambut kedatangan Vicky. Natasha mulai menggoda Vicky dan Vicky bersikap baik kepada Natasha. Vicky menyuapi Natasha makan dengan tangannya dan tentu saja itu membuat Natasha senang. Natasha mengungkapkan ketakutannya kepada Vicky akan cintanya untuk Vicky yang bertepuk sebelah tangan. Vicky merasa tidak nyaman dengan kedekatannya dan Natasha. Keesokan harinya, Vicky mengantarkan Natasha ke bandara. Natasha memeluk Vicky sebelum ia berangkat. Natasha juga mengatakan bahwa dia mencintai Vicky. Vicky merasa sedikit tenang karena Natasha sudah kembali ke Amerika. Vicky kembali ke dalam pelukan Anjali dan mulai menghabiskan waktunya dengan Anjali. Malam harinya, Vicky akan merayakan hari jadinya dengan Anjali. Vicky sudah siap berangkat. Namun Vicky mendapat telepon dari agensi Angel Record bahwa Vicky ada pemilihan foto pemotretan mendadak. Vicky datang ke tempat Angel Record yang ada di India dan di sana Vicky kembali bertemu dengan Natasha. Vicky terkejut kenapa Natasha tidak jadi pergi ke Amerika. Natasha memberitahu Vicky alasan mengapa ia tidak jadi pergi ke Amerika. Karena Natasha tidak bisa jauh dari Vicky. Natasha berpikir bahwa Vicky juga mencintainya dan pada saat itu juga bersamaan dengan hari Valentine. Jadi Natasha berpikir bahwa dia akan merayakan hari Valentine bersama dengan Vicky. Padahal Vicky saat itu sudah ada janji dengan Anjali. Vicky marah mendengar itu dari Natasha. Vicky yang tidak nyaman akan perilaku Natasha selama ini kepadanya akhirnya memberitahu Natasha bahwa satu malam yang mereka habiskan bersama adalah sebuah kesalahan dan Vicky hanya mencintai Anjali.
Natasha memberitahu Vicky bahwa dialah yang telah mengirim surat-surat kepada Vicky di bangku kuliah. Natasha merasa Vicky adalah hidupnya, Vicky adalah nafasnya, dan Vicky adalah kebahagiaannya setelah kematian ayahnya. Vicky memberitahu Natasha bahwa cinta Vicky hanya untuk Anjali seorang dan tidak bisa dibagi-bagi. Vicky tidak bisa mencintai Natasha dan hubungan Anjali dengan Vicky juga sudah berjalan sangat lama. Bahkan mereka juga berencana untuk segera menikah. Natasha marah mendengar itu dan meminta hak atas Vicky. Vicky balik memarahi Natasha dan Vicky menyuruh Natasha untuk melupakannya. Vicky meminta supaya ia dan Natasha menjadi teman baik saja. Natasha kemudian melakukan hal yang tidak terduga. Natasha mencoba bunuh dengan memotong pergelangan tangannya. Kedua pergelangan tangan Natasha sudah berdarah-darah. Vicky bergegas membawa Natasha ke rumah sakit tepat waktu. Sedangkan Anjali saat itu mengharapkan kedatangan Vicky yang tidak kunjung datang. Ibu Anjali muncul dan menyuruh Anjali untuk menelpon Vicky. Anjali mencoba menelpon Vicky, namun telepon Vicky ketinggalan di tempat Natasha. Teman Vicky yang bernama Meg menyarankan supaya Vicky melaporkan tindakan Natasha kepada polisi, namun Vicky tidak mau karena Vicky takut Anjali terguncang jika Anjali mengetahui kebenarannya. Setelah selesai dengan Natasha, Vicky datang kepada Anjali larut malam. Vicky meminta maaf kepada Anjali karena Vicky datang telat. Anjali tidak marah kepada Vicky karena Anjali mengira Vicky terjebak pada urusan yang begitu mendesak. Vicky kemudian melamar Anjali dan tentu saja Anjali menerima lamaran dari Vicky. Keesokan harinya, Vicky datang ke rumah sakit untuk menemui Natasha. Namun Natasha tidak ada di rumah sakit. Vicky kebingungan dan petugas rumah sakit kemudian memberitahu Vicky bahwa Natasha sudah pergi. Vicky mencari Natasha di rumahnya, namun Natasha tidak ada di sana. Vicky kemudian pergi ke kantor untuk mencari Natasha, namun Natasha juga tidak ada di kantor. Vicky takut Natasha melakukan sesuatu yang tidak-tidak karena Vicky tahu jika Natasha banyak membuat drama. Ternyata Natasha datang ke rumah Vicky. Anjali dan keluarga Vicky menyambut Natasha dengan baik. Natasha mengetahui bahwa Vicky dan Anjali bertunangan. Ibu Vicky meminta Natasha untuk tetap tinggal sampai acara pertunangan Anjali dan Vicky. Vicky tidak bisa melakukan apa-apa dan membiarkan Natasha tinggal di rumahnya sampai pertunangannya dengan Anjali selesai. Natasha membuat keluarga Vicky kasihan kepadanya dan ketidakberuntungannya akan cinta. Di pesta pertunangan Vicky dan Anjali, Natasha melihat di depan mata saat Vicky menyematkan cincin di jari manis Anjali. Vicky dan Anjali sangat bahagia di pesta pertunangan mereka. Natasha yang marah karena cemburu mulai menari tanpa alas kaki di atas pecahan kaca hingga dia pingsan. Vicky kemudian kembali menyuruh Natasha untuk menjauh darinya karena Vicky sudah muak dengan semua drama yang dilakukan oleh Natasha. Vicky merobek kontrak musik dengan perusahaan milik Natasha, yaitu Angel Record. Natasha masih mengungkap malam yang ia habiskan dengan Vicky. Vicky meneriaki Natasha dan pergi meninggalkan Natasha dengan marah. Natasha merasa terhina oleh Vicky dan Natasha merasa Anjali yang telah merebut Vicky darinya. Natasha kemudian menemui Anjali di malam hari. Natasha bertanya kepada Anjali, apakah Anjali mencintai Vicky? Anjali tentu saja menjawab iya. Natasha kemudian mengatakan bahwa dia sangat menginginkan Vicky untuk dirinya sendiri dan Natasha ingin Anjali memberikan jalan kepadanya. Saat itu Natasha membawa pisau di tangannya dan Natasha menyakiti Anjali dengan pisau yang dia bawa. Anjali berusaha melawan Natasha dan membela diri. Natasha berhasil menusuk Anjali sampai Anjali tidak sadarkan diri. Namun itu hanyalah hayalan Natasha.
Karena pada saat itu Natasha melihat Anjali sedang bermesraan dengan Vicky di depan matanya. Tolani dan Molani mengetahui jika Natasha mencintai Vicky, namun cinta Natasha bertepuk sebelah tangan. Kemudian Tolani dan Molani mengajak Natasha untuk bekerja sama menyingkirkan Vicky. Natasha menyewa pembunuh bayaran untuk memasang bom di dalam mobil Vicky. Saat itu Tolani dan Molani yang memberitahu Vicky bahwa di dalam mobil Vicky ada bom. Vicky sudah ketakutan dan berusaha keluar dari dalam mobilnya. Ternyata mobil sebelah Vicky yang meledak. Natasha mengancam Vicky bahwa ia akan menyakiti Anjali. Vicky takut Natasha benar-benar melakukan itu. Vicky kemudian mencari Anjali. Vicky menerobos kemacetan. Vicky melihat Anjali keluar dari toko pakaian. Vicky menghentikan Anjali memasuki mobil karena mobil Anjali juga dipasangi bom oleh Natasha. Vicky menyadari obsesi Natasha terhadap dirinya menjadi berbahaya. Dipenuhi rasa bersalah, Vicky akhirnya mengakui kebenarannya kepada Anjali bahwa ia telah menghabiskan satu malam dengan Natasha. Anjali terkejut mengetahui kebenaran bahwa Vicky telah menghabiskan satu malam dengan Natasha. Meski terluka, Anjali tidak marah pada Vicky. Karena Anjali melihat bahwa Vicky sudah cukup menghukum dirinya sendiri dan Vicky tersiksa secara batin. Anjali kemudian bersikeras untuk bertemu dengan Natasha. Kedua wanita itu akhirnya bertemu. Pada awalnya Anjali mengatakan kepada Natasha bahwa dia telah mengetahui tentang Natasha dan Vicky, dan Anjali memutuskan bahwa dia memaafkan Vicky. Natasha marah mendengar itu dari Anjali. Natasha mengatakan pada Anjali bahwa dia tidak punya siapapun di dunia ini kecuali Vicky. Natasha memohon supaya Anjali memberikan Vicky kepadanya. Anjali dengan lembut menjelaskan bahwa Vicky selalu mencintainya dan tidak pernah mencintai Natasha. Natasha dan Anjali berdebat tentang Vicky. Natasha mengatakan bahwa kesuksesan Vicky adalah karena dia. Sedangkan Anjali mengatakan bahwa lagu-lagu Vicky ditulis oleh Anjali dan Vicky mempersembahkan suaranya untuk Anjali. Anjali juga mengatakan bahwa dia hidup untuk Vicky dan Vicky hidup untuk Anjali. Anjali menyuruh Natasha untuk menjauh dan pergi karena Vicky sama sekali tidak menaruh sedikit pun perasaan untuk Natasha. Natasha marah dan Natasha mengancam Anjali. Natasha mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun demi Vicky, bahkan membunuh. Natasha mengakui bahwa meskipun dia tidak bisa membunuh orang lain, Natasha akan bunuh diri demi Vicky. Natasha kemudian kembali ke rumahnya dan menghancurkan semua seisi rumahnya dengan marah. Saat Anjali kembali ke Vicky dan membicarakan tentang cintanya untuk Natasha, Anjali takut Natasha melakukan sesuatu kepada dirinya sendiri. Di sisi lain, Anjali juga merasa bersalah karena Natasha merasa begitu kehilangan orang yang dicintainya. Anjali menyuruh Vicky untuk meminta maaf kepada Natasha dan meminta Natasha untuk merelakannya pergi dari kehidupan Natasha. Dering telepon berbunyi dan itu adalah telepon dari Natasha. Natasha memanggil Anjali dan Vicky ke rumahnya. Anjali dan Vicky tidak lama setelah itu tiba di rumah Natasha. Mereka berdua melihat rumah Natasha gelap dan Anjali mencari keberadaan Natasha. Mereka berdua melihat rumah Natasha gelap. Pintu juga tidak dikunci sehingga Vicky dan Anjali masuk begitu saja ke rumah Natasha dan mereka berdua mencari keberadaan Natasha. Anjali dan Vicky melihat Natasha duduk di kursi dengan menyamping sehingga Vicky dan Anjali tidak jelas melihat Natasha. Saat Vicky dan Anjali meminta maaf karena telah menyakiti Natasha, Vicky mengatakan bahwa ia tahu bahwa Natasha telah mengorbankan semuanya untuk cintanya pada Vicky. Tapi di dalam cinta segitiga hanya ada dua jiwa yang bisa bersama. Anjali juga mengatakan garis segitiga juga tidak pernah bertemu dan ini adalah kebenaran yang menyedihkan Natasha. Natasha hanya diam tidak mengatakan sepatah kata pun. Anjali dan Vicky mendekati Natasha dan mereka melihat
Natasha melotot ke arah mereka. Anjali dan Vicky tiba-tiba melihat pistol di tangan Natasha dan darah mengalir keluar dari kepala Natasha. Ternyata Natasha melakukan bunuh diri sebelum Vicky dan Anjali tiba di rumah Natasha. Vicky menemukan catatan yang Natasha tulis. Catatan itu mengatakan bahwa dengan mengorbankan hidupnya, Natasha membuktikan bahwa dia akan selalu mencintai Vicky selamanya. Natasha berharap di kehidupan selanjutnya, Vicky akan mencintainya. Film diakhiri dengan pemakaman Natasha dan Anjali berdiri dalam pelukan Vicky dengan sedih. Vicky juga mengoleskan sindur di dahi Natasha dan Natasha dikremasi. Setelah itu Anjali dan Vicky membuang abu Natasha ke sungai. Informasi buat kalian yang tidak tahu dos, film Mary Jivensati ini difilmkan pada tahun 2001 dan seharusnya akan dirilis pada tahun 2003. Namun karena penundaan ada beberapa kendala, film Mary Jivensati diundur dan akhirnya dirilis pada bulan Februari tahun 2006. Jadi itu dos, alur cerita dari film Mary Jivensati, film tahun 2006. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood. Pirmi Lengge. Hey, yeah, yeah.